Apa kabar? Luar biasa. Yes. Hai adik-adik semua, perkenalkan aku Kak Pamela Dan aku Kak Vivi. Kita dari GKP Tasikmalaya. Karena pada minggu hari ini akan dilayani oleh GKP Tasikmalaya. Nah Kak Vivi, hari ini spesial banget loh. Karena hari ini adalah ibadah sekolah minggu satu sinode. Kak Vivi tahu nggak GKP satu sinode apa aja? Kayaknya banyak deh Kak Pam. Coba kita sebutin. Yuk kita sapa. Mana nih suaranya dari GKP Bandung? GKP Bekasi. Mana suaranya dari GKP Bogor? GKP Kalaksanan. Terakhir, mana nih suaranya dari GKP Cawang? Dan juga untuk seluruh anak-anak sekolah minggu di seluruh gereja Kristen Pasundan. Yeay! Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, yuk bangkit berdiri, kita akan memuji nama Tuhan dari lagu Hari Ini, Harinya Tuhan. Adik-adik, sebelum kita memulai kembali sekolah minggu virtual ini, mari kita bersama-sama memohon pimpinan penyertaan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat kesehatan Tuhan kepada kami semua, sehingga hari ini Tuhan telah mengumpulkan kami melalui sekolah minggu virtual ini Tuhan. Tuhan, kami mohon pimpinan penyertaan-Mu dalam kegiatan sekolah minggu hari ini, kiranya Tuhan memimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, yuk kita memuji Tuhan sekali lagi biar semangat dengan menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu.
panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Nah, anak-anak, sebentar lagi kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kira-kira Kapam tahu nggak hari ini akan bercerita tentang apa? Apa ya? Nah, hari ini akan menceritakan anak kembar. Kira-kira tahu nggak siapa anak kembar itu? Gak tahu nih Kak. Daripada kita berlama-lama dan penasaran, sabar ya, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, sebelum kita dengerin cerita firman Tuhan, kita nyanyi yuk satu kali lagi, yaitu dengan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Halo adik-adik, sekarang Kak Indah mau menceritakan tentang cerita firman Tuhan. Adik-adik siap mendengarkan? Yuk, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mulai dengan berdoa dulu. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau masih memberikan nafas kehidupan bagi kami hingga hari ini. Tuhan Yesus, walaupun ibadah kami masih dalam bentuk virtual ya Tuhan, kami belum bertemu satu sama lain. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan dalam ibadah kami hari ini. Tuhan Yesus berkati adik-adik di rumah dimanapun mereka berada Tuhan, agar mereka selalu mendengarkan firman-Mu, agar mereka juga dapat melakukan setiap firman-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau sertai adik-adik ya Tuhan, agar dapat mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, hari ini Kak Indah mau bercerita tentang Esau dan Yakub yang diambil dari Kejadian 25 ayat 19 sampai 34. Tapi sebelum Kak Indah cerita, Kak Indah punya cerita boneka nih. Adik-adik mau lihat nggak? Yuk kita saksikan sama-sama. Hari Minggu, Andi diajak teman-temannya untuk bermain ke hutan. Dia merasa bingung karena takut tidak diperbolehkan oleh ibunya pergi. Dia takut kalau tidak pergi dengan teman-temannya akan menjadi bahan ejekan dan dijauhi oleh teman-temannya. Ketika ibunya sedang bersantai di siang hari, Andi mencoba berbicara dengan ibunya. Ibu, boleh nggak aku ngomong sama ibu? Boleh nak, ada apa? Gini Bu, hari Minggu aku diajak teman-teman main ke hutan. Boleh ya Bu? Oh, begitu. Begini Andi, ibu tidak melarang kamu bermain dengan teman-teman. Tapi itu kan hari Minggu, waktunya kamu ibadah sekolah minggu. Apalagi ke hutan, tempat yang kita tidak tahu seperti apa. Nanti kalau kamu tersesat gimana? Tapi kan Bu, aku sama teman-teman, jadi gak mungkin aku tersesat. Ah Ibu, masa aku gak boleh pergi?
Ya sudah, kamu pasti tahu yang terbaik dan tahu apa yang kamu lakukan. Ibu percaya kamu ya, Nak. Ah, Ibu. Duh, gimana nih? Aku gak boleh pergi. Nanti aku dijauhi teman-teman. Aku pergi jangan ya. Hari Minggu, Andi diam-diam pergi ke hutan tanpa bilang ibunya. Di hutan, dia tidak bertemu dengan teman-temannya karena dia datang terlambat. Jadi, dia mencoba masuk ke hutan untuk mencari teman-temannya. Di dalam hutan, dia tersesat karena tidak ada petunjuk jalan. Jalannya kemana ya? Kayaknya aku tersesat. Ibu, maafkan aku ya karena tidak mendengar kata-kata ibu. Jadi aku tersesat. Tuhan Yesus, maafkan aku karena aku sudah mengambil keputusan yang tergesa-gesa sehingga aku tersesat di hutan. Dia berjalan kembali sampai akhirnya dia menemukan jalan keluar hutan dan pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ibu sudah menunggu. Andi, kamu kemana? Dari pagi ibu cari ke kamarmu tapi nggak ada. Ibu, maafkan aku. Tadi pagi aku gak bilang ibu pergi ke hutan untuk bermain dengan teman-teman. Sampai akhirnya aku tersesat. Tuh kan, udah ibu bilang. Tapi ya sudahlah. Yang penting sekarang kamu tahu kan mana keputusan yang baik yang harus kamu ambil. Lain kali pikirkan dulu ya nak, baik dan buruknya sebelum mengambil keputusan. Ya Bu, maafkan aku. Adik-adik, sekarang Kak Indah mau bercerita tentang Esau dan Yakub. Adik-adik pernah dengar nggak? Siapa Esau dan Yakub? Adik-adik pasti sudah ada yang pernah dengar ya, atau ada juga yang belum dengar ya. Kalau ada yang belum dengar, sekarang Kak Indah mau bercerita tentang Esau dan Yakub. Jadi gini, ada seorang yang bernama Ishak. Dia punya istri namanya Ribka. Adik-adik ingat nggak siapa Ishak? Ya, Ishak adalah anaknya Abraham. Ishak dan Ribka itu menunggu sangat lama untuk bisa punya anak. Adik-adik tahu nggak berapa lama mereka menunggu? 20 tahun mereka menunggu. Coba adik-adik, 20 tahun itu lama atau sebentar? Lama ya? Nah, adik-adik, kemudian Tuhan mengabulkan doa mereka. Ribka akhirnya mengandung. Dan Tuhan mengaruniakan Ishak dan Ribka anak kembar. Wah, anak kembar loh adik-adik.
Bisa terbayangkan ya, kalau anak kembar ada di perut ibunya itu perutnya semakin besar. Ya. Nah, adik-adik, Esau dan Yakub di dalam perut ibunya ini, mereka sangat aktif sekali. Mereka bergerak terus sampai Ribka itu merasa sakit karena pergerakan mereka itu sangat aktif. Mereka gerak-gerak terus. Tapi puji Tuhan, Tuhan selalu menjaga Ribka sampai Esau dan Yakub lahir. Nah, kemudian yang lahir terlebih dahulu adalah Esau. Kalau lahir terlebih dahulu disebutnya apa adik-adik? Disebutnya kakak ya. Jadi Esau itu adalah seorang kakak. Tubuh Esau itu berwarna merah dan banyak bulunya. Makanya Esau diberi nama Esau. Karena arti nama dari Esau itu adalah berbulu. Kemudian yang lahir berikutnya adalah Yakub. Berarti dia disebut adiknya. Ia lahir memegang tumit kakaknya. Itulah sebabnya kenapa dia dinamai Yakub, karena artinya itu adalah memegang. Nah, singkat ceritanya, Esau dan Yakub itu semakin besar. Sudah besar mereka. Esau suka sekali berburu, adik-adik. Dia suka pergi keluar rumah, dia berburu. Sementara Yakub, dia lebih suka di rumah. Dia suka belajar memasak. Ayo adik-adik, siapa di sini yang suka memasak? Ada nggak adik-adik yang suka memasak? Ada ya, pasti ya. Apalagi sekarang kita banyak di rumah. Pasti adik-adik senang bantu mamanya di rumah memasak ya. Nah, adik-adik, kakak lanjutkan lagi ya ceritanya. Suatu hari saat Esau pulang berburu, dia pulang nih dari hutan. Dia habis berburu. Dia tuh ngerasa lelah, dia kecapean. Aduh, katanya, saya capek sekali, saya lapar. Di saat itu dia ngeliat Yakub di rumah lagi memasak. Dia lagi memasak kacang merah. Ayo adik-adik, suka nggak adik-adik makan kacang merah? Harus suka ya, karena kita harus banyak makanan, sayur-sayuran, kacang-kacangan, semua makanan sehat harus kita makan. Nah, terus adik-adik, dengan semangatnya, karena Esau merasa lapar, merasa lelah pulang berburu, dia kemudian bergegas ke Yakub. Dia bilang sama Yakub, "Yakub, bagi dong makanannya. Itu loh, makanan yang merah-merah itu loh yang kamu buat," katanya. Kira-kira adik-adik, Yakub kasih nggak ke Esau makanan yang sudah dia masak itu? Kasih nggak? Ya, Yakub memberikan masakan kacang merah itu ke Esau. Tapi ada syaratnya. Ternyata Yakub itu memberikan makanan sup kacang merahnya itu karena dia pengen memiliki hak kesulungan Esau, supaya ia diberkati oleh papanya yang namanya Ishak ya adik-adik. Wah, kira-kira menurut adik-adik, Esau mau nggak ya menukar hak kesulungannya dengan semangkuk sup kacang merah karena dia merasa lapar dan merasa lelah pulang berburu? Coba, mau nggak ya dia menukar? Karena hak kesulungan itu kan berharga banget. Ya adik-adik, ternyata tanpa berpikir panjang, Esau langsung setuju. Dia bilang ke Yakub, "Oke,
saya tukar hak kesulungan saya dengan semangkuk sup kacang merah, katanya. Ia lebih rela gak diberkati ya dengan menukar kesulungannya daripada perutnya lapar. Jadi dia mau menukar supaya perutnya kenyang. Waduh, adik-adik, kok Esau buru-buru ya jawabnya? Padahal harusnya Esau dipikir-pikir dulu ya. Dia harus memberikan hak kesulungannya atau tidak. Itu hal yang baik atau buruk? Harusnya dia berpikir lebih dahulu ya sebelum bertindak. Nah, adik-adik coba. Tadi adik-adik kan sudah mendengarkan, melihat cerita boneka yang tadi tentang Ibu dan Andi. Adik-adik lihat, Andi itu dia ingin pergi bermain ke hutan bersama teman-temannya. Dia memaksakan diri pergi ke hutan tanpa bilang dengan ibunya. Karena dia takut dia nggak punya teman lagi, nggak ditemenin sama teman-temannya. Jadi tanpa berpikir panjang dia pergi sendiri ke hutan. Tapi pada akhirnya apa? Pada akhirnya dia tersesat di hutan. Walaupun dia kembali ke rumahnya dengan selamat, tapi dia tersesat di hutan. Dia menangis di hutan karena nggak tahu jalan pulangnya seperti apa. Ya. Nah, adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengar dua cerita. Satu tentang Esau dan Yakub, kemudian yang kedua tentang ibunya dan Andi. Di situ adik-adik bisa melihat bahwa kita tidak boleh terburu-buru dalam mengambil keputusan. Kemudian keputusan itu harus selalu meminta pertolongan Tuhan. Nah, adik-adik misalnya gini nih. Adik-adik sudah menabung sedikit demi sedikit, menyisihkan uang jajan sedikit demi sedikit untuk ikutan kegiatan PBALB. Karena adik-adik berpikir, wah asik nih, aku bisa ketemu teman-teman, aku bisa ketemu Akang Cece guru sekolah minggu. Nah, tiba-tiba adik-adik diajak teman-teman adik-adik buat bermain game online yang harus membeli kuota. Nah, adik-adik bagaimana nih? Apa adik-adik mau ikutan teman-temannya main game online? Harus beli dulu kuota dengan uang itu? Atau adik-adik menolak? Aku gak mau ikutan main game online karena uangku sudah aku tabung buat ikutan PPLT. Nah, itu adik-adik harus berpikir dulu yang mana yang baik, yang mana yang tidak. Kemudian adik-adik juga harus meminta pertolongan Tuhan. Tetap rajin berdoa dan membaca firman Tuhan ya adik-adik. Adik-adik, hari ini Kak Indah punya aktivitas yang bisa dikerjakan adik-adik di rumah. Nih, Kak Indah punya gambar nih, gambar Esau dan Yakub. Adik-adik bisa warnai, kemudian adik-adik bisa gambar. Ada lahan-lahan yang kosong di sini. Untuk Esau, adik-adik bisa tambahkan bulu-bulu di sini di tubuhnya. Bisa dengan benang-benang yang adik tempelkan supaya terlihat seperti bulu-bulu. Karena Esau itu kan tadi diceritakan dia berbadannya warna merah, kemudian dia memiliki bulu. Kemudian gambar ini bisa adik-adik dapatkan di sini nih, download ya di sini. Oke adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan hari ini. Yuk kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami dalam firman Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati kami agar kami bisa melakukan setiap hal ya Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, ajar kami ya Tuhan untuk selalu berhati-hati dalam mengambil keputusan agar kami dapat berpikir yang mana yang baik, yang mana yang tidak, sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Tuhan Yesus, sertai adik-adik selalu ya Tuhan, berkati mereka selalu ya Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan Yesus,
Hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wah, Kak Vivi, bagus banget ya firmannya. Betul sekali Kak Pamela. Dari cerita firman Tuhan tadi, kita belajar bahwa jangan seperti Esau yang mengambil keputusan secara cepat, akhirnya menyesal kemudian. Kita ketika mau mengambil keputusan harus difikirkan dulu matang-matang agar nantinya tidak menyesal. Bener banget, Kak. Nah, adik-adik, yuk kita sekarang kumpulin persembahan kita dengan diiringi oleh lagu Kuberikan Persembahan. Kuberikan persembahan terbaik dan terbesar, kuberikan kepada Tuhan. Kuberikan semuanya, tak ada yang tersisa, tak ada yang kusembunyikan. Ku persembahkan semua kepadamu Tuhan. Pasti kau memberkatiku lebih besar lagi. Nah, adik-adik, mari kita satu dalam doa untuk mengakhiri ibadah pada minggu hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu. Tuhan, terimalah persembahan dari kami, berkatilah persembahan ini supaya berguna untuk membangun kerajaan-Mu. Tuhan Yesus, pada siang hari ini kami juga akan mengakhiri ibadah kami. Terima kasih Tuhan telah memberkati kami dari awal sampai akhirnya. Berkati kami dalam aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu virtual hari ini, yuk mari kita sama-sama memuji Tuhan kembali dari lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Nah, karena kini sudah berakhir, sampai jumpa di sekolah minggu virtual minggu depan. Dadah, Tuhan memberkati.